Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan meresum laporan jawaban studi kasus etika profesi akuntan PT Digital Nusantara Gemilang. Yang pertama, ada analisis dilema etis fundamental. Andi Pratama menghadapi dilema ketika diminta Citra Lestari untuk mengurangi prosedur audit dan tidak mencatat jam lembur. Fakta relevannya, tekanan anggaran, instruksi dari atasan langsung, serta tanggung jawab profesional Andi untuk melaksanakan audit sesuai standar. Isu etisnya, pelanggaran terhadap prinsip integritas, objektivitas, dan kompetensi profesional. Adapun pihak terdampaknya, Andi, Citra, KAP, DNG, serta publik pengguna laporan keuangan. Alternatifnya, A. Menolak permintaan dan melaporkan ke partner. B. Mengikuti instruksi tanpa catatan. C. Mencari kompromi parsial. Konsekuensinya, A. Menjaga integritas tapi beresiko terhadap hubungan kerja. B. Melanggar etika dan berpotensi sanksi profesional. Yang C. Tetap beresiko salah saji. Tindakan etisnya, Andi harus menolak instruksi yang melanggar standar, mendokumentasikan temuan, dan melapor secara berjenjang ke partner audit. Nomor 2, ada integritas, objektivitas, dan tekanan manajemen. Jawabannya, tekanan dari Rian Wijaya dan Sinta Dewi mengancam prinsip integritas, objektivitas, dan perilaku profesional dalam KEPAP atau seksi 111 dan 112. Budi Santoso harus menjelaskan kepada manajemen bahwa kebijakan pengakuan pendapatan yang agresif melanggar SAK, khususnya PSAK 72 tentang pengakuan pendapatan. Secara profesional, ia harus menolak usulan manajemen, mendokumentasikan ketidaksesuaian, dan jika perlu melaporkan ke komite audit. Nomor 3, ada independensi hubungan keluarga. Hubungan keluarga antara Citra dan Anton menimbulkan ancaman familiarity dan self-interest terhadap independensi auditor. KEPAP Seksi 521. Ancaman ini tidak dapat diterima karena material dan signifikan terhadap laporan keuangan. Pengamanannya, mengeluarkan Citra dari tim audit, melakukan rotasi personel, serta pemberitahuan resmi kepada partner dan komite audit. Nomor 4, ada independensi larangan jasa non-audit. Permintaan jasa konsultasi sistem informasi keuangan melanggar KEPAP Seksi 600 dan Peraturan OJK nomor 13/POJK 03/217 yang melarang auditor emiten memberikan jasa non-audit yang berdampak pada sistem pelaporan keuangan. Ini menciptakan ancaman self-review dan advokasi. Komite Audit DNG bertanggung jawab menolak permintaan tersebut dan menjaga independensi auditor sesuai POJK 55 atau POJK 04/2015. 5. Ada independensi imbalan jasa dan ketergantungan klien. Imbalan jasa audit yang belum dibayar dan kontribusi 25% pendapatan menciptakan ancaman self-interest dan intimidasi KEPAP Seksi 410. KAP harus menilai apakah hubungan ini dapat diterima. Jika tidak, langkah konkretnya meminta pembayaran penuh sebelum opini diterbitkan dan meninjau ulang kelayakan klien. Nomor 6, ada kerahasiaan klien dan penawaran pekerjaan. Penawaran pekerjaan kepada Andi dari Sinta menciptakan ancaman kepentingan pribadi dan resiko pelanggaran kerahasiaan. KAP Seksi 114 dan 524. Jika Andi mengungkapkan area fokus audit, ia melanggar prinsip kerahasiaan. Prosedurnya, segera melapor ke manajer atau partner. Kantor akuntan publik menugaskan personil lain untuk area audit terkait dan dokumentasi formal harus dilakukan. Nomor 7, ada peran dan tanggung jawab komite audit. Komite audit gagal. Yang pertama, memahami isu teknis pengakuan pendapatan.
Yang kedua, tidak menilai independensi auditor. Dan yang ketiga, tidak menolak jasa non-audit. Sesuai POJK nomor 55/2015, mereka wajib memastikan integritas laporan keuangan dan independensi auditor. Tim audit harus melakukan komunikasi dua arah yang jelas, memberikan ringkasan isu etis, dan meminta notulensi formal atas diskusi independensi. Nomor 8, ada kompetensi profesional dan skeptisisme. Tindakan citra menurunkan prosedur audit melanggar prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Profesional KEPAP seksi 113. Tekanan efisiensi tidak dapat menjadi alasan karena auditor wajib menerapkan skeptisisme profesional. Konsekuensi hukumnya, tanggung jawab profesional, potensi sanksi IAPI, hingga gugatan hukum jika salah saji material tidak terdeteksi. Tanggung jawab Nomor 9, ada tanggung jawab rekan perikatan atau engagement partner. Budi Santoso bertanggung jawab memastikan seluruh perikatan mematuhi standar etika dan independensi. Ia harus mengambil langkah kepemimpinan. Yang pertama, menegakkan kebijakan independensi. Yang kedua, mengomunikasikan dilema ke kantor pusat kantor akuntan publik. Yang ketiga, menghapus anggota tim yang memiliki konflik. Dan yang keempat, menolak tekanan klien. Ia juga wajib melindungi kepentingan publik dengan memberikan opini yang sesuai fakta audit. Nomor 10, ada mekanisme pengakuan dan kepentingan publik. Jika kantor akuntan publik menerbitkan opini yang salah, lembaga berwenang seperti OJK, IAPI, dan KPAP dapat melakukan investigasi dan menjatuhkan sanksi administratif dan disipliner. Kegagalan ini akan menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan dan mengganggu stabilitas serta integritas pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, integritas profesi adalah pilar utama akuntabilitas publik. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.